Berbicara mengenai G30 SPKI, tidak bisa melepaskan kita untuk bisa berbicara mengenai sebuah sumur berkedalaman 12 meter, diameternya 75 cm. Para pengkhianat G30 SPKI ini kemudian memasukkan para pahlawan revolusi ke dalam sumur tersebut. Nah, bagaimana kondisinya saat ini? Nanti kita akan dengarkan juga cerita Ken Ane yang saat ini juga sudah berada di sana dan juga akan mengabarkan untuk kita. Silakan Ken. Terima kasih Putri Viola dan pemirsa, kembali lagi kita masih di Monumen Pancasila Sakti bersama juga dengan Pak Edi. Pak, ini mungkin bisa kita katakan sebagai lokasi inti ya Pak ya dari perjalanan sejarah pemberontakan PKI pada saat itu, dan semakin malam suasananya semakin bisa dirasakan adanya kepedihan ketika mungkin kita bisa membayangkan peristiwa pada saat itu terjadi dari malam hari hingga dini hari ya Pak Edi ya, dari tanggal 30 September sampai 1 Oktober 1965. Dan inilah pemirsa sumur maut yang ada di kawasan Lubang Buaya di Monumen Pancasila Sakti. Ini yang menjadi saksi bisu sejarah atas semua pemberontakan yang pada saat itu terjadi Pak. Selesai dari apa yang sudah terjadi di rumah penyiksaan Pak Edi, iya, Pak. Seperti apa? Jadi setelah disiksa, kemudian dibuanglah jenazah tersebut ke dalam sumur ini. Diawali jenazah-jenazah yang memang sudah dibunuh di rumah, jadi dalam kondisi meninggal dunia, dibawa ke sini, dibuang ke dalam sumur ini. Dan lokasinya betul-betul berdekatan dengan rumah penyiksaan ya Pak? Iya, memang sumur ini memang pemiliknya ya rumah ini, jadi digunakan oleh pemilik rumah ini untuk mengambil air untuk kebutuhan sehari-hari dari sumur ini. Oke, jadi ini adalah sumur aktif yang sebenarnya milik dari rumah penyiksaan itu, yang kemudian dialihfungsikan justru untuk membuang jenazah dari ketujuh perwira tersebut di sini. Nah, Pak Edi, pada saat itu pula, bagaimana kemudian awalnya bisa diketahui ini merupakan tempat pembuangan dari 7 perwira tersebut? Kondisinya terbuka atau seperti apa, Pak Edi? Ya, jadi ketika kemudian lapangan Halim Perdana Kusuma bisa diamankan kembali, dan kemudian tempat ini dicurigai menjadi bagian dari operasi pemberontakan mereka, diperiksa di sini, tapi memang belum diketahui awalnya di mana persisnya, karena memang lokasi ini sudah tidak ada orang Mbak, sudah kosong Mbak ya, sudah ditinggalkan oleh orang-orang yang ada di. Tidak ada aktivitas sama sekali. Tidak ada aktivitas di sini. Didatangkan kemudian ke sini pasukan untuk memeriksa. Satu lagi kemudian didatangkan lagi ke sini, yaitu salah satu yang menjadi saksi ya, yaitu Bapak Agen Polisi 2 Sukitman, ketika dibawa di sini meyakinkan bahwa ya memang ini. Karena beliau kan sempat dibawa di sini dengan mata tertutup, namun kemudian esok harinya beliau tutup mata dibuka, sempat melihat sekeliling di sini seperti apa. Kemudian dibawalah Pak Sukitman ke Halim. Nah, kemudian ditemukan di Halim, dibawa ke sini, meyakinkan memang tempat inilah yang kemarin sebelumnya dijadikan sebagai membawa korban para perwira tinggi angkatan darat tersebut ya. Tapi dimanapun dibuangnya juga belum diketahui Mbak. Nah, seperti itu. Oke, artinya ini kondisinya tertutup pada saat itu. Betul. Gambarannya seperti apa Pak? Ditutup oleh apa sehingga kok sepertinya begitu sulit untuk mencari titik sumur maut ini? Iya, memang di sini banyak tumpukan seperti sampah-sampah daun kering Mbak ya. Ini pun dibuat seperti itu Mbak. Nah, ketika kemudian pasukan memeriksa, menusuk-nusuk dengan kayu ataupun dengan senjata gitu Mbak ya, kok terasa di sini tanahnya lebih gembur gitu Mbak ya, seperti baru saja ada timbunan tanah, kemudian disebar daun-daun kering di atasnya, dan ada pohon pisang yang sudah besar, tapi dicurigai memang seperti baru ditanam karena tidak ada tunas-tunasnya di sekitarnya. Dicoba untuk dicabut pohon pisang tersebut, ternyata dia tidak sulit. Wah, ini mencurigakan. Dicobalah digali sedikit lebih dalam, disingkirkan daun-daun keringnya, digali lebih dalam. Seperti kemudian ada bentuk seperti lubang yang ditimbun. Barulah kemudian lebih dicurigai. Akhirnya masyarakat sekitar sini dimintai tolong untuk ikut membantu menggali. Oke. Nah, menggali itu pada waktu itu sudah sore hari Mbak. Sudah sore hari, kemudian hari berganti malam. Jadi digali terus dengan bantuan senter yang dibawa oleh pasukan. Dan alat yang terbatas begitu ya. Dan juga lampu Patromax. Salah satu lampu Patromax diambil dari rumah di sebelah sini. Rumah milik masyarakat yang kita ketahui setelah itu yang dijadikan sebagai pos komando mereka. Salah satu lampu Patromax di bawah sini untuk membantu menerangi di sini. Digali. Sekali lagi dengan masyarakat sekitar sini ya, bergantian satu demi satu orang masuk, kemudian sekian. Jadi menggali tidak dengan alat tapi dengan tangan. Oke. Bisa kita bayangkan bagaimana kesulitan dan tantangannya. Kalaupun pakai alat mungkin kayu kecil dan sebagainya untuk mengorek-ngorek tanahnya, dan kemudian dimasukkan ke dalam ember, embernya ditarik,
terus seperti itu sampai kedalaman sekian meter, berganti orang Mbak ya. Mulai semakin dicurigai karena sudah mulai tercium bau dari sudah mulai tercium bau. Wah, ini semakin yakin sampai kemudian di kedalaman sekian meter yang menggali itu seperti menemukan sesuatu ya Mbak ya, yang dicurigai mungkin, mohon maaf, kaki gitu ya, kaki manusia. Akhirnya dia berteriak untuk diminta untuk naik ke atas. Setelah itu penggalian dihentikan. Kita hentikan penggalian, semakin yakin di sini tempatnya. Besok kita lanjutkan penggalian dengan alat yang memadai. Oke, baik Pak Edi, terima kasih sudah memberikan penjelasannya di titik yang paling memiliki sejarah, mungkin bisa dibilang ini dari tahun ke tahun, di mana kita selalu memperingati bagaimana G30 SPKI itu tentunya untuk mengenang jasa dari para pahlawan revolusi kita ya Pak. Baik, terima kasih Pak Edi, dan pemirsa kita juga masih ingin tahu di titik lainnya untuk melihat bagaimana rangkaian cerita pemberontakan aksi PKI pada saat itu.